Sobat Marketeers, dimanapun Anda berada, di hari Jumat ini Anda sedang menyaksikan segmen Marketeers TV dalam program Entrepreneurial Marketing, sebuah program yang menyajikan obrolan seputar kewirausahaan UMKM. Entrepreneurial Marketing ini didukung oleh Marketeers TV, Indonesia Marketing Association atau IMA, dan Indonesia Council for Small Business atau ICSB. Sebelumnya perkenalkan, saya Eko Kristanto, Wakil Sekretaris Umum ICSB Kabupaten Karanganyar, yang akan memandu sesi Entrepreneurial Marketing pada kesempatan ini dengan judul Saatnya Maju, Potensi Kilau Mutiara Lombok. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh narasumber yang super spesial, entrepreneur wanita yang lahir di Kota Pahlawan, Surabaya ini, sangat aktif di berbagai organisasi bisnis dengan segudang prestasinya. Berbekal pengalaman, wanita yang kerap disapa Indah ini mendirikan Indah Mutiara Lombok. Seperti apa sosoknya? Mari kita sambut bersama. Indah Purwatiningsih, owner Indah Mutiara Lombok. Halo Mbak Indah. Hai Mas Eko. Sehat sekali, tampak dari sorot wajah dan sorot matanya sangat luar biasa hari ini. Gimana kabar Mbak Indah? Baik, alhamdulillah sehat. Mas Eko sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pandemi cukup meresahkan banyak umat. Gimana nih Mbak Indah? Cukup terpapar nggak dengan pandemi kali ini? Lumayan sih ya. Jadi pandemi ini berdampak di semua elemen, terutama ya bisnis craft ya. Karena Indah Mutiara Lombok itu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kerajinan, jadi lumayan terkena juga. Cukup ya, karena apalagi Lombok daerahnya wisata ya, artinya banyak sekali pengunjung yang pastinya itu menjadi income yang sebelumnya bagi Mbak Indah dan teman-teman pelaku usaha wisata tentunya. Dan Mbak Indah, tanpa berlama-lama, saya pengen tahu banyak sebetulnya tentang Indah Mutiara Lombok, ya kan? Ini, tapi saya pengen lihat dulu nih, kita lihat dulu short video profile dari Indah Mutiara Lombok. Kita persilakan. Semasa kecil cita-cita saya itu pengen jadi bankir. Alhamdulillah waktu lulus aku terimanya di salah satu bank swasta, tapi ternyata ada suatu gejolak ketika saya jadi seorang ibu. Ternyata banyak banget waktu saya tersita di pekerjaan dan akhirnya dengan berat hati saya memutuskan untuk resign. Awal mula resign saya kayak semacam jet lag juga. Akhirnya sharing dengan suami, gimana kalau coba buka-buka bisnis. Awal mulanya melihat Mutiara Lombok itu perhiasan yang prestisius. Dia memiliki hampir 32 variasi warna dari yang terkecil sampai bentuk terbesar. Itulah yang bikin saya tuh kayak seneng banget. Kenapa enggak saya coba membuka peluang bisnis di bidang mutiara. Keberadaan Facebook dan Instagram itu sangat membantu kita di bidang usaha. Jadi ketika gempa bumi menimpa Lombok di tahun 2018, turis-turis yang datang ke Lombok waktu kejadian gempa itu kita menurun drastis. Alhamdulillah karena background kita berawal dari usaha online dan kita sudah optimalkan Facebook dan Instagram sejak awal, online-nya tetap berjalan. Yang tadinya online-nya 65%, 35%-nya offline, itu hampir 100% selama berbulan-bulan dari online. Kemarin saya sempat ikut Facebook Laju Digital yang ada di Mataram. Kita di sana diajarin tentang bagaimana kita membuat Facebook business page, membuat Instagram bisnis, dan WhatsApp bisnis. Sebagai seorang entrepreneur, kita wajib terus belajar supaya untuk meminimalisir resiko-resiko yang akan kita hadapin suatu saat nanti. Semuanya itu sekarang serba digital, dunia sudah ada di genggaman tangan kita. Manfaatin sosial media, manfaatin digital yang ada, menularkan virus-virus entrepreneur kepada perempuan-perempuan yang ada di Lombok dan NTB. Wah, luar biasa sekali ternyata produk-produk mutiara dari Indah Mutiara Lombok yang luar biasa eksotis. Pastinya proses panjang yang harus dilalui untuk menjadi suatu produk yang bernilai lebih. Mbak Indah, saya pengen tanya-tanya banyak nih pada Mbak Indah nih, karena mutiara sama wanita itu sebetulnya kan 11-12 nih, gitu kan. Mutiara disandingkan dengan wanita ini 11-12.
saya dan Sobat Marketeers yang sangat tertarik untuk tahu awal mulanya seperti apa hingga perkembangan bisnis Indah Mutiara Lombok ini bisa sampai saat ini, Mbak Indah. Bisa ceritakan ke kami. Jadi Mas Eko, kita ini berawal dari bisnis rumahan. Ada kata istilah dropshipper. Jadi saya sempat mengalaminya di awal bisnis di tahun 2012. Saya coba pergi ke toko-toko mutiara yang ada di Lombok, kemudian foto produknya, diposting di sosmed. Waktu itu lagi happening tahun 2012 adalah Facebook dan Twitter. Jadi saya post di sana, alhamdulillah responnya bagus, mereka order, transfer, baru saya belikan ke supplier. Jadi itu berjalan selama 1 sampai 1,5 tahun, dan memang kalau memang saya sering diwawancara di beberapa komunitas, organisasi, bahkan sempat diajak bekraf untuk keliling, untuk berbagi ilmu, sharing bisnis gitu. Memang saya memulai bisnis ini dari modal yang bisa dikatakan nol, Mas Eko. Karena memang hanya dari seorang dropshipper ya. Bahasanya gini ya Mbak Indah ya, jualin barang orang ya nggak? Betul kan? Bener. Jualin barang orang yang kita fokusnya hanya jualannya di sosmed aja, tanpa ada toko, tanpa ada modal untuk nyetok barang, dan itu semua saya alamin hampir 1,5 tahun. Setelah itu baru saya mulai naik kelas jadi reseller, mulai produksi sedikit-sedikit sambil order dari supplier. Sampai di tahun 2014, Mas Eko, akhirnya saya punya galeri yang pertama di Kota Mataram. Di 2014 juga itu pameran pertama kali saya di luar negeri, di Lebanon. Sampai sekarang, Indah Mutiara Lombok sudah pameran mulai dari Lebanon, India, Shanghai, Singapura, Kuala Lumpur, Kuala Trengganu, dan beberapa negara lainnya. Dan alhamdulillah juga aktif ya, karena produk kita produk kerajinan, jadi kita aktif juga pameran baik dalam, kayak semacam Inacraft, Indonesia Fashion Week, sampai di pameran luar negeri juga. Artinya seorang Indah ini menginspirasi banyak orang yang masih berpikir bahwa aku mau bisnis nih, tapi nggak punya modal gitu kan. Betul nggak Mbak Indah? Artinya betul ini sekali. Kan sesuatu yang naif ya. Ketika saya melihat seorang Mbak Indah ternyata bisa menjalani sebuah proses bisnis yang diawali dari menjualkan barang milik orang lain sampai akhirnya punya galeri sendiri dan ikut pameran di mana-mana gitu kan. Jadi nggak ada kata terlambat ya bagi yang ingin mengawali bisnis, apalagi punya mindset bisnis harus modal gitu kan. Iya, karena saya sering share ke teman-teman, ke adik-adik mahasiswa bahwa untuk memulai bisnis itu nggak harus pakai modal, karena banyak orang selalu hambatan mereka itu nggak punya modal, jadi nggak bisa mulai bisnis gitu. Padahal aku sendiri mengalami dari tahun 2012 hampir tidak ada modal, modalnya hanya handphone sama paket data. Yang notabene kita nggak jualan pun kita juga pakai ya paket data sama handphone gitu. Artinya perlu digarisbawahi bahwa modal di sini sama dengan uang ya Pak ya, dalam tanda kutip yang ada di mindsetnya banyak teman-teman yang ingin mengawali sebuah bisnis gitu kan. Nah, Mbak Indah, artinya untuk bisa bertahan sampai ke hari ini, Mbak Indah pasti melakukan inovasi-inovasi tentunya ya kan, mengikuti perkembangan zaman, semenjak berdiri, berproduksi sendiri. Nah, inovasi-inovasi apa dan kedepannya mau seperti apa nih Mbak Indah? Banyak inovasi yang selalu saya terapkan di perusahaan saya. Mulai dari tahun 2012, meskipun kita hanya seorang dropshipper, tapi kita aktif melakukan sosialisasi di sosial media. Saya bisa katakan untuk sekarang pun dari 2012 sampai 2021, hampir 9 tahun ya, Mas Eko, kita juga aktif untuk promosi di sosial media, karena memang sekarang dunia ada di genggaman tangan, jadi inovasi itu tidak hanya di produk. Inovasi itu tidak hanya di produk, tapi inovasi itu juga harus kita lakukan dalam segi marketing. Bagaimana yang dulu orang konvensional hanya menjualkan dari face to face or mouth to mouth, tapi kita juga harus berinovasi dan mulai bergeser untuk ke digital marketing. Satu hal lagi, berinovasi itu ketika kita mencoba untuk membuka usaha, dari saya yang background-nya orang tua hanya pekerja, bukan background orang tua pengusaha, jadi kita itu sering-seringlah kita belajar gitu. Jadi selama 9 tahun ini pun saya juga tidak hanya melulu jualan Mas Eko, tapi kita juga menginvest diri kita untuk selalu belajar, ikut seminar-seminar. Terus belajar ya?
Iya, ikut seminar-seminar. Bahkan sekarang saya juga lagi di Artinya bootcamp di oleh Bank samping Indonesia. di samping kualitas produknya bertambah, tapi kapasitas dirinya juga harus terus diasah kan? Harus. Karena bisnis itu kan kita selalu berhadapan dengan resiko. Apalagi kita yang background-nya bukan pengusaha, banyak-banyak kita belajar supaya resiko-resiko ke depan tuh bisa diminimalisir. Sampai ini juga saya alami pribadi untuk Indah Mutiara Lombok tahun 2018, sebelum corona kan kita sempat kena gempa. Jadi kita Oh kena ya, gempa. betul. Resiko bencana itu harus kita harus kita minimalisir dari awal. Resiko-resiko yang kita tidak bisa membaca, apalagi corona ini kan siapa sih yang baca kalau ada pandemi? Unpredictable ya Mbak ya. Harus adaptif juga, dan inovasi itu penting. Jadi sampai sekarang pun dengan keadaan pandemi kita terus berinovasi. Oh ternyata produk ini turun ya, karena memang orang sekarang lagi banyak di rumah dan sebagainya. Jadi apa yang harus kita buat supaya relate dengan kebutuhan masyarakat yang sekarang. Saya bisa cerita, Indah Mutiara Lombok itu kemarin sempat minus laba ruginya di awal-awal pandemi ya, 1 bulan 2 bulan pertama, karena saya tahu waktu itu orang nggak berani keluar rumah, apalagi ke toko, mereka juga banyak di rumah aja atau work from home. Jadi ketika ada peluang orang wajib menggunakan masker, kita mencoba berinovasi produk untuk membuat produk-produk pandemi seperti strap masker dan konektor masker. Jadi itu lumayan. Artinya memanfaatkan peluang ya. Ini bahasanya momentum. Momentumnya tepat gitu kan. Iya. Oke. Dan selanjutnya Mbak Indah, kita tahu nih dalam dunia bisnis tuh pasti banyak tantangannya nggak? Tantangan, ujian sebagai seorang pebisnis. Nah, apa nih tantangan dari seorang Indah dalam menjalankan bisnis Indah Mutiara Lombok, terlebih di era digital yang sekarang? Gimana nih Mbak Indah mengatasi semua ini? Terlebih di era digital ya. Jadi tantangannya itu produk kita kan produk desain. Jadi produk desain itu yang biasanya kita pameran-pameran gitu, sekarang masa pandemi memang kita hampir 90% kita fokus ke online, ke Instagram, Facebook, ke marketplace dan sebagainya. Notabene produk desain kita ketika kita baru mengeluarkan desain, kita posting di sosmed ya, efek sampingnya itu pasti ada plagiat dan sebagainya. Tapi kita betul. itu menjadi tantangan buat kita. Semakin kita banyak ditiru, semakin kita juga tertantang untuk berinovasi ke desain-desain yang lainnya. Tantangannya lebih kepada itu sih Mas untuk produk desain. Selebihnya kalau tentang teknik digital marketing kita banyak belajar sih. Jadi tentang promosi, endorsement, paid promote dan sebagainya itu tetap kita lakukan di masa. Artinya tetap mengikuti ya Mbak ya, tren digital ini Indah Mutiara tetap mengikuti ya? Tetap mengikuti. Oke, luar biasa. Tapi tadi Mbak Indah sempat menyampaikan bahwa tantangannya salah satunya adalah plagiat, ya kan? Plagiat atau barang dari Indah Mutiara Lombok ditiru nih, gitu sama bisnismen sebelah gitu kan? Nah, ketika itu menjadi sebuah tantangan, saya mau tanya nih, terus keunikan dan keunggulan dari Indah Mutiara Lombok yang membedakan dengan perhiasan-perhiasan mutiara sejenis itu apa nih Mbak? Keunikannya kita selalu berproduksi, mostly 70% itu kita pakai tenaga pengrajin, tukang, jadi handmade, kemudian kita budayakan sumber daya lokal, baik itu kulit kerangnya, peraknya, mutiaranya, sampai ke tukang juga kita tukangnya orang lokal semua. Nah, yang membedakan juga adalah kita ini selalu mengangkat desain-desain pariwisata. Jadi ada koleksi namanya Mandalika, terinspirasi dari Kuta Mandalika. Ada koleksi namanya Senaru, terinspirasi dari air terjun Senaru, cantik banget di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian kita barusan launching namanya Rumah Lumbung, koleksi Lumbung, terinspirasi dari rumah adat khas suku Sasak, dan sekarang lagi dipamerkan di pameran pria Dekranasda Jakarta. Artinya bahwa produk dari Indah Mutiara Lombok ini selalu mengikuti tren dan menangkap peluang-peluang yang orang lain belum melihat sampai ke sana ya kan Mbak Indah ya?
sambil mendesain, mengkreat produk, kita juga memperkenalkan nama-nama pariwisata dari Pulau Lombok. Jadi sembari berjualan ya desainnya, tapi desainnya itu terinspirasi dari ikon pariwisata. Luar biasa. Arek Surabaya satu ini Jan, luar biasa. Baru tahu saya ternyata bisnisnya sedemikian. Artinya orang bisa custom dong Mbak Indah. Kalau kita mau, aku mau pesen nih model seperti ini gitu kan. Bisa ya melayani custom ya? Bisa, karena kita punya tukang lokal yang bisa meng-create any design, jadi kita juga bisa custom produk. Dan yang menjadi catatan saya dari seorang Indah, ternyata pemberdayaan. Mbak Indah memberdayakan istilahnya apa ya, tukang lokal, kemudian produk-produk kelengkapan lainnya seperti peraknya juga lokal, mutiaranya juga asli dari situ. Artinya betul-betul Mbak Indah ini mengkolaborasi ya kan, mengkolaborasi dari unsur-unsur komponen-komponen pendukung untuk menjadi sebuah produk yang diminati banyak orang. Betul nggak Mbak Indah? Iya, benar. Luar biasa sekali. Karena ketika kita berbisnis itu, kita harus memberikan dampak sosial yang baik untuk masyarakat sekitar kita. Tidak hanya untuk karyawan, untuk lokal materialnya, tapi juga kita juga sempat menjalankan beberapa social campaign. Jadi kita selama 2 tahun terakhir juga bekerja sama dengan LPP Lapas Kota Mataram. Jadi kita memberikan pelatihan crafting ya? para napi perempuan yang ada di Kota Mataram. Jadi berharap mereka punya soft skill supaya nanti kalau misalkan mereka keluar, mereka juga bisa nih punya keahlian gitu. Betul, artinya mereka ada kesibukan ya setelah keluar dari lapas gitu kan. Nah ini berarti Mbak Indah ini bukan hanya seorang entrepreneur, tapi sosiopreneur yang luar biasa karena melibatkan unsur sosial di sekitarnya. Wow, ini inspiring banget nih buat teman-teman muda yang pengen berbisnis, apapun bisnisnya, nggak harus mutiara, tapi yang jelas bisnis Anda, bisnis teman-teman harus punya dampak sosial nih buat lingkungan sekitarnya. Nah, Mbak Indah, potensi mutiara ini kan masih sangat cukup luas. Peminatnya luar biasa banyak, apalagi kalangan perempuan. Karena perempuan itu kalau udah pakai mutiara itu, wow, sudah pasti kalau bahasa saya itu valuable banget gitu. Kalau udah pakai mutiara gitu. Nah, potensinya seperti apa sih Mbak peluang dan potensi mutiara di Indonesia, khususnya di Lombok sendiri? Dan tentunya expand-nya pasti sampai ke internasional. Bagaimana seorang Indah menyikapi ini? Potensinya cukup besar, Mas Eko. Jadi mutiara Lombok itu dari raw materialnya, dari mutiaranya aja itu dia adalah salah satu mutiara terbaik di dunia. Jadi kalau Mas Eko bisa googling, South Sea Pearls yang salah satunya ada di Laut Lombok, itu merupakan salah satu mutiara terbaik di dunia dengan dia punya 32 varian warna dan beberapa ukuran yang tidak dipunyai oleh laut-laut yang ada di luar sana. Jadi dari situ aja sudah jadi kebanggaan buat kita untuk memproduksi dan mendesain dari mutiara yang cukup cantik nan elok itu. Yang kedua, potensinya cukup besar karena memang harga dari mutiara laut Lombok itu relatif lebih murah dibanding mutiara-mutiara laut yang ada di dunia. Kualitasnya juga tidak kalah bagus. Jadi dari kami juga sebagai produsen perhiasan juga punya potensi yang cukup besar untuk kita bisa menjualkan ke internasional atau mancanegara. Jadi produk kita bisa bersaing, Mas Eko. Sangat ya, artinya dengan keunggulan alaminya, ya kan, itu sudah menjadi added value dari produk mutiara Lombok itu sendiri, karena memang secara alami dia mempunyai kualitas yang luar biasa bagus, ya kan, Mbak Indah ya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar marketnya, gitu kan? Seberapa besar marketnya, khususnya untuk di Indonesia sendiri? Seperti apa, Mbak? Kalau market Indonesia cukup besar, jadi dilihat dari animo kita pameran, baik itu di Jakarta atau di beberapa kota besar, itu animo mutiara Lombok itu selalu bagus. Kalau Mas Eko datang di Inacraft,
dia punya row sendiri untuk jewelry dan dia nggak pernah sepi. Dan antara satu tenan ke tenan lain tuh mereka punya karakter desain yang berbeda-beda, jadi bisa memanjakan mata para mutiara, pecinta mutiara atau pearl lovers. Dan di mata luar negeri pun kita juga cukup bersaing ya. Meskipun produk dasarnya sama mutiara ya? Sama. Karena yang akan membedakan adalah desainnya. Nah, saya juga sempat beberapa kali pameran di luar negeri yang memang khusus untuk perhiasan. Jadi kayak Singapore International Jewelry, India Fashion International Jewelry itu saya pernah ikut 2 kali di Mumbai sama di Hyderabad. Itu khusus untuk perhiasan dan memang punya Indonesia itu pavilion Indonesia yang jual produk jewelry itu luar biasa, animonya bagus banget. Bahkan orang luar negeri itu bilangnya, oh murah-murah banget ya untuk kategori handmade gitu. Jadi dari situ kita udah punya value sendiri, di mana produknya itu handmade, unik, dan murah, affordable price. Jadi marketnya cukup besar, Mas Eko. Wow, artinya ini produk sangat bisa bersaing dengan produk dari negara lain ya kan Mbak Indah ya? Mbak Indah, sangat bisa. Selama Mbak Indah menjalani sebagai seorang bisnismen di bidang kerajinan ya, ini saya bilang kerajinan ya, dan dengan produk yang sangat diminati oleh kaum perempuan, ini pernah nggak nih Mbak Indah menemukan klien atau customer yang bahasanya agak sulit nih, aku tuh pengennya gini, gimana seorang Indah melayani customer dengan berbagai latar belakang dan berbagai permintaan tuh? Kalau kita sih intinya selalu mendengarkan apa yang diminta sama customer. Jadi kalau keinginan customer A, kita juga bisa mengikuti, tapi kadang kita juga melihat background-nya. Jadi ada beberapa customer, Mas Eko, yang, Mbak aku maunya seperti ini nih, nanti ini dipadu-padankan begini. Tapi menurut kita itu kurang cantik match ya. Iya, kurang nice. Jadi kita kasih advice ke beliau, kita kasih masukan. Kalau memang mau menerima ya bagus, kalau enggak apa-apa, kita tetap buat produk itu sesuai dengan keinginan customer, karena memang taste orang itu berbeda-beda. Saya punya taste A, tapi ada customer yang taste-nya B dan dia bikin custom order ke kita, ya tetap kita akan melayaninya. Kalau itu sih nggak jadi masalah, Mas Eko. Tapi seringnya itu kadang ini yang saya bilang added value lagi dari Mbak Indah. Artinya orang bisa pesen, Mbak Indah bisa melayani maunya customer ya kan. Kadang kan ada nih pebisnis yang udah aku punyanya produk ini, kamu mau ya ini, nggak mau ya udah kan gitu. Tapi seorang Mbak Indah ternyata dengan sangat telaten, dengan sangat sabar, dan ini menjadi sesuatu yang istimewa bagi seorang customer pastinya. Aku tuh beli di sana bukan karena produknya, tapi juga bukan karena harganya, tapi karena aku dilayani selayaknya seorang raja kan gitu Mbak. Ya nggak Mbak? Karena ada satu kata kunci, Mas Eko, dan ini pesan buat teman-teman semuanya. Kenali target market kalian. Jadi ketika kita punya bisnis, kita harus tahu target market kita siapa. Kebetulan Indah Mutiara Lombok target marketnya adalah menengah dan menengah ke atas. Jadi orang-orang yang menengah dan menengah ke atas, terkadang kalau mereka sudah suka, mereka tidak akan melihat lagi harga. Yang akan mereka fokuskan adalah pelayanan atau service. Jadi buat target market kalangan-kalangan tertentu, itu service harus nomor 1. Satu lagi, Mas Eko, kadang kita kan sering bersentuhan dengan ibu-ibu ya. Customer kita tuh 90% ibu-ibu kan, jadi banyak, tidak sedikit ibu-ibu itu yang agak bawel, Mas Eko. Tapi kita melihatnya dari sudut pandang yang lain, bahwa ketika dia menengah sampai menengah ke atas, terus dia bawel, itu salah satu keunggulan buat kita, keuntungan. Karena ketika produk kita bagus, pelayanan kita bagus, orang yang bawel itu akan menceritakan ke teman-temannya, oh di sini bagus, di sini bagus. Jadi dia akan jadi marketing berjalan. Jadi ada rushing effect-nya ya. Betul. Betul sekali. Nah Mbak Indah, apa nih Mbak poin-poin tips dari seorang Indah bagi pengusaha atau pelaku usaha UMKM nih yang juga tertarik atau baru mulai bisnisnya, terlebih di industri perhiasan yang persaingannya cukup ketat. Apa nih kira-kira tips dari seorang Mbak Indah? Tips dari saya ketika kalian jadi pemain baru, sama ketika saya mulai terjun tahun 2012, kenali sekeliling kalian, kenali kompetitor kalian, dan satu kata kuncinya adalah jadilah unik.
ketika kita punya keunikan dan kita pemain baru, kita mudah diingat. Tapi kalau kita produksinya sama dengan kompetitor, orang-orang sudah mulai loyal dengan kompetitor kita. Tapi ketika kita pemain baru dan mempunyai keunikan desain, keunikan dari service atau keunikan dari marketing, itu bisa menjadi value added buat kita dan orang jadi gampang mengingat, oh ini loh pemain barunya, brandnya ini, dia punya keunikan ini gitu. Jadi buat teman-teman yang akan terjun di bidang perhiasan, yang pertama adalah kalian wajib punya keunikan. Karena ketika kita unik, kita gampang dikenal. Keunikan itu berarti tidak hanya dari output produk, tetapi prosesnya pun juga diusahakan unik, ya nggak Mbak? Jadi supaya ada betul-betul pembeda dengan kompetitornya, gitu ya. Mbak Indah, aku tuh pengen ngobrol banyak sebetulnya sama sampean. Tapi ternyata waktu kita itu terbatas ya. Nanti kayaknya kita harus sambung lagi. Iya, kita harus sambung lagi. Kita harus adakan event yang mungkin jauh lebih panjang waktunya, karena ini cukup menarik menurut saya. Bisnis mutiara dengan harga yang mungkin bagi orang kalangan tertentu ini cukup mahal, tapi di tangan seorang Indah ini menjadi produk yang nilainya luar biasa di tengah-tengah market yang mungkin di saat ini pandemi masih seperti ini, tapi ternyata laku-laku terus gitu kan, lakunya juga keras gitu. Nah, artinya kan nggak ada masalah. Nah, ini saya tuh pengen ngobrol banyak sebenarnya, tapi kita udah ada di penghujung acara Mbak Indah sayangnya. Dan sebelum saya menutup acara, saya pengen minta closing statement dari Mbak Indah untuk para marketeers di manapun berada dan teman-teman yang sedang menonton, khususnya yang juga ingin memulai berbisnis. Gimana nih seorang Mbak Indah? Closing statement ya. Jadi untuk sekarang ini kan lagi masa pandemi. Jadilah pengusaha yang adaptif dengan melihat perubahan perilaku customer kita. Jadi yang dulunya customer hanya ordernya lewat toko, lewat resto, kita harus bisa adaptif. Sekarang banyak orang di rumah aja, banyak orang work from home. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita harus adaptasi dengan keadaan yang sekarang dan kita harus ini Mas Eko pesanku. Dunia ada di genggaman tangan kita ya. Jadi jangan hanya menjadi pengguna, tapi jadilah pemain di genggaman tangan kita sendiri. Luar biasa. Aku ambek tertarik ame Mbak Indah ini wis nek Surabaya itu wis percaya aku ya. Mbak filsuf Thibaut mengatakan banyak yang berpikir mereka harus lebih kuat sebelum mereka mengambil langkah berikutnya. Tetapi kenyataannya adalah Anda harus mengambil langkah berikutnya sebelum lebih kuat. Nah, itu yang saya lihat dari seorang sosok Mbak Indah. Mbak Indah, terima kasih sekali. Matur nuwun atas kesempatannya berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada para marketeers dimanapun berada sudah menonton Entrepreneurial Marketing episode kali ini bersama Indah Mutiara Lombok. Dan silakan tulis di kolom komentar pendapat Anda tentang diskusi kita kali ini. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Marketeers TV. Terima kasih Mbak Indah sekali lagi dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa, stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.